Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lulu Agustini dengan nomor induk mahasiswa 501170049, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bali Bandung. Video kali ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Siva Fitya Sofwan, SE MAK AK CA. Di video sebelumnya, saya telah membahas mengenai mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dari sesi pertama, yaitu mengenai pengenalan Sistem Pengendalian Manajemen dan membahas sifat Sistem Pengendalian Manajemen sampai sesi ke-6, yaitu penentuan harga transfer. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dari sesi ke-9, yaitu mengenai perencanaan strategis, sesi ke-10 mengenai penyusunan anggaran, sesi ke-11 mengenai analisis laporan kinerja keuangan, sesi ke-12 mengenai pengukuran kinerja, sesi ke-13 mengenai kompensasi manajemen, sesi ke-14 mengenai pengendalian atas strategis yang terdiferensial, dan sesi yang ke-15 yaitu mengenai organisasi jasa. Jika teman-teman ingin tahu materi yang akan saya bahas selengkapnya, ada di video berikut ini. Perencanaan strategis. Rencana strategis adalah pernyataan rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Hasil dari proses perencanaan strategis berupa dokumen yang dinamakan strategi plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Tugas manajemen strategi. Yang pertama, mengembangkan visi dan misi strategi. Yang kedua, merangkai atau menyusun tujuan-tujuan. Yang ketiga, membangun atau craft suatu strategi untuk mencapai tujuan-tujuan. Yang keempat, melaksanakan dan mengeksekusi strategi. Yang kelima adalah mengevaluasi dan mengambil inisiatif membuat koreksi penyesuaian-penyesuaian. Hubungan perencanaan strategi dengan perencanaan lainnya. Formulasi strategi merupakan proses memutuskan strategi baru. Perencanaan strategi merupakan proses untuk memutuskan penerapan strategi tersebut. Dalam formulasi strategi, manajemen menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai strategi tersebut. Dalam perencanaan strategi, manajemen mengambil cita-cita dan strategi yang telah ditentukan dan mengembangkan program-program yang akan melaksanakan strategi dan mencapai cita-cita tersebut. Formulasi strategi merupakan kegiatan yang tidak sistematis, karena strategi diperiksa kembali sebagai respon terhadap kesempatan atau ancaman yang dirasakan. Perencanaan strategi merupakan kegiatan yang sistematis, karena prosedur dan jadwal sudah ditentukan. Keuntungan perencanaan strategi. Yang pertama, memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang kedua, membantu manajer mengantisipasi masalah-masalah sebelum timbul menjadi lebih berat dan bagaimana menanganinya. Yang ketiga, yaitu membantu para manajer dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, yaitu meminimalkan kemungkinan kesalahan karena tujuan atau sasaran dan strategi dirumuskan dengan sangat cermat. Kelemahan perencanaan strategi. Yang pertama, memerlukan investasi terhadap waktu, uang, dan orang yang cukup besar. Yang kedua, yaitu penetapan dan pemeliharaan suatu perencanaan strategi atau sistem formal melibatkan banyak biaya. Kelemahan perencanaan strategi yang terakhir yaitu
Perencanaan strategi kadang-kadang cenderung membatasi perencanaan hanya terhadap pilihan yang paling rasional dan bebas resiko. Karakteristik rencana strategi formal. Yang pertama, manajemen puncak yakin bahwa perencanaan strategi itu penting. Jika tidak, perencanaan strategi mungkin akan menjadi latihan para staf yang hanya memiliki sedikit dampak pada pengambilan keputusan aktual. Yang kedua, organisasi tersebut relatif besar dan rumit. Dan yang ketiga, ada ketidakpastian yang cukup besar mengenai masa depan, tetapi organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Struktur dan isi program dalam perencanaan strategis. Hampir di semua organisasi industrial, program adalah produk atau keluarga produk ditambah riset dan pengembangan, aktivitas-aktivitas umum dan administratif, akuisisi yang direncanakan, atau aktivitas-aktivitas penting lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada saat ini. Dan dalam organisasi jasa, program cenderung berkaitan dengan jenis jasa yang diberikan oleh entitas tersebut. Rencana strategis biasanya mencakup periode 5 tahun ke depan. Kegiatan pokok perencanaan strategis. Yang pertama, menganalisis program-program baru yang diusulkan. Ide-ide program baru bisa berasal dari manapun. Usulan-usulan biasanya pada intinya bersifat reaktif atau proaktif, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan. Yang kedua, menganalisis program-program yang sedang berjalan. Proses perencanaan strategis, yaitu meninjau dan memperbaharui rencana strategis dari tahun lalu, kemudian memutuskan asumsi dan pedoman. Iterasi pertama dari rencana strategis baru, kemudian menganalisis, selanjutnya iterasi kedua dari rencana strategis baru, dan yang terakhir meninjau dan menyetujui. Hakikat anggaran. Hakikat anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Contohnya, unit yang terjual atau diproduksi. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Dalam bisnis-bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin ada 2 anggaran per tahun. Misalnya, perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim gugur dan anggaran musim semi. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen. Manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Dan yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Yang keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan yang ketujuh, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dapat varians, dianalisis, serta dijelaskan. Hubungan dengan perencanaan strategis. Baik perencanaan strategis dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan, namun jenis aktivitas perencanaannya adalah berbeda antara kedua proses tersebut. Perbedaan lain antara rencana strategis dan anggaran adalah bahwa rencana strategis intinya terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain, sementara anggaran terstruktur berdasarkan pusat tanggung jawab. Perbedaan dengan prediksi. Anggaran berbeda dari prediksi dalam beberapa hal. Suatu anggaran adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran. Manajer yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana. Suatu prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Dapat dilihat di bawah ini merupakan perbedaan anggaran dengan prediksi, yaitu sebagai berikut.
Dalam anggaran, yang pertama mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut, yang kedua dinyatakan dalam istilah moneter, yang ketiga meliputi waktu untuk 1 tahun, yang keempat komitmen manajemen dan disetujui oleh pimpinan tertinggi, yang kelima diubah dalam kondisi tertentu, dan yang keenam dapat diperbandingkan. Sedangkan dalam prediksi, yang pertama dapat dan tidak dapat diperbandingkan dalam istilah moneter, yang kedua untuk periode kapanpun, yang ketiga penyusun tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksi, yang keempat varian dari prediksi tidak dianalisa secara formal maupun berkala. Kegunaan anggaran. Penyusunan anggaran operasi mempunyai 4 tujuan utama. Yang pertama, untuk menyesuaikan rencana strategis. Yang kedua, untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer untuk mengotorisasikan jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. Dan yang keempat, yaitu untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual. Selanjutnya ada isi anggaran. Yang pertama, anggaran pendapatan, yang kedua, anggaran biaya produksi dan biaya penjualan, yang ketiga, anggaran biaya pemasaran, yang keempat, anggaran biaya administrasi dan umum, yang kelima, anggaran litbang, dan yang keenam, anggaran lainnya seperti anggaran modal, anggaran neraca, dan juga anggaran aliran kas. Mengenai koordinasi, yang pertama, manajer pusat tanggung jawab berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, adanya kemungkinan rencana organisasi atau produksi tidak konsisten dengan kenyataan atau volume penjualan yang direncanakan. Contohnya, dalam organisasi produksi, rencana pengiriman produk mungkin tidak konsisten dengan rencana penyediaan produk tersebut. Yang ketiga, selama proses penyusunan anggaran, berbagai inkonsistensi perlu diidentifikasi dan dicari solusi. Selanjutnya yaitu mengenai penugasan. Anggaran memberikan wewenang kepada manajer pusat tanggung jawab guna membelanjakan sejumlah uang tertentu untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu persetujuan dari wewenang yang lebih tinggi. Dasar untuk evaluasi kinerja, yang pertama, anggaran menjadi tolak ukur atau benchmark terhadap kinerja aktual. Yang kedua, komitmen pembuat anggaran dan atasannya dapat berubah bila asumsi-asumsi yang mendasarinya juga berubah. Yang ketiga, anggaran dasar untuk evaluasi kinerja menugaskan tanggung jawab kepada setiap pusat tanggung jawab dalam organisasi. Contoh, pusat laba pada area fungsional atau pemasaran menugaskan pada pusat tanggung jawab secara individual kepada kantor penjualan regional atau cabang. Selanjutnya mengenai revisi anggaran. Ada 2 jenis umum revisi anggaran. Yang pertama, prosedur yang memungkinkan permutakhiran anggaran secara sistematis. Yang kedua, prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Revisi anggaran harus dibatasi keadaan-keadaan di mana anggaran yang disetujui sedemikian tidak realistisnya sehingga tidak lagi menjadi alat pengendalian yang berguna. Selanjutnya mengenai teknik-teknik kuantitatif. Yang pertama ada simulasi. Simulasi adalah metode yang membangun model dari situasi real dan kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real. Penyusunan dan peninjauan anggaran adalah proses simulasi. Contohnya seperti simulasi software komputer. Yang kedua, dalam teknik-teknik kuantitatif yaitu ada estimasi probabilitas. Tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik atau point estimate, yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin. Sebagai contoh, estimasi penjualan dinyatakan dalam jumlah tertentu unit dari setiap jenis produk yang akan dijual. Estimasi titik adalah perlu untuk tujuan pengendalian. Materi selanjutnya yaitu mengenai analisis laporan kinerja keuangan. Menghitung varians. Kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varians meliputi ide-ide berikut ini.
A. Mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kunci yang memengaruhi laba. B. Merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. C. Fokus pada dampak laba variasi dalam setiap faktor penyebab. D. Mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja sementara faktor-faktor lainnya dianggap konstan. E. Menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis berlapis, mulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar. F. Menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari varians laba keseluruhan. Selanjutnya mengenai jenis varians. 1. Varians pendapatan terdiri dari varians harga, varians volume, dibagi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan, dan untuk unit bisnis secara keseluruhan, dan setiap pusat tanggung jawab pemasaran. Yang kedua ada varians beban yang terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Periode waktu dari perbandingan. Perbandingan untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu tidak terlalu dipengaruhi oleh penyimpangan temporer yang mungkin terlihat aneh untuk bulan sekarang, dan oleh karena itu tidak perlu terlalu diperhatikan oleh manajemen. Di pihak lain, hal tersebut mungkin menyembunyikan timbulnya faktor penting yang tidak bersifat temporer. Selanjutnya yaitu fokus pada margin kotor. Di banyak perusahaan, perubahan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya diperkirakan akan mengarah kepada perubahan dalam harga jual, dan tugas dari manajer pemasaran adalah untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan, yaitu penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Kebijakan semacam itu terutama penting dalam periode inflasi. Suatu analisis varians dalam sistem semacam itu tidak akan memiliki varians harga jual, melainkan akan ada varians margin kotor. Margin kotor per unit adalah selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual dan terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar ini merupakan dasar terhadap mana kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Seandainya angka-angka anggaran didapatkan secara acak, maka tentu saja angka-angka tersebut tidak akan menghasilkan dasar yang andal untuk perbandingan. Yang kedua, standar historis. Ini merupakan catatan kinerja aktual yang telah lewat. Hasil dari bulan berjalan dapat dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya. Standar jenis ini memiliki 2 kelemahan yang serius. Yang pertama, kondisi mungkin saja berubah antara kedua periode tersebut sedemikian rupa sehingga diperbandingkan menjadi tidak valid lagi. Dan yang kedua, kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima. Kemudian yang ketiga ada standar eksternal. Ini adalah merupakan standar yang diturunkan dari kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh atau full cost system, baik biaya overhead, variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan dan bukannya mengalir ke harga pokok penjualan. Sebaliknya, jika saldo persediaan turun selama periode tersebut, lebih banyak biaya overhead tetap yang dilepaskan ke harga pokok penjualan dibandingkan dengan jumlah aktual yang terjadi dalam periode tersebut. Jumlah rincian. Varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan pertama, secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga, lalu menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Pada setiap tingkatan ini, varians tersebut dianalisis berdasarkan produk individual.
Proses dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya ini sering disebut dengan mengupas bawang, yaitu lapisan demi lapisan dikupas dan proses tersebut akan terus berlanjut selama rincian tambahan masih dianggap berharga. Selanjutnya yaitu mengenai biaya teknik dan biaya diskresioner. Varians dalam biaya teknik dipandang dengan cara yang berbeda secara mendasar dari varians dalam biaya kebijakan. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biaya, maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Di dalam analisis varians terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama, walaupun analisis varians adalah alat yang ampuh, alat tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Yang masalah kedua dalam analisis varians adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Teknik statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standar untuk beberapa proses tertentu. Teknik-teknik ini umumnya disebut sebagai pengendalian mutu secara statistik. Keterbatasan ketiga dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragresi dapat menyesatkan pembacanya. Selanjutnya yaitu tindakan manajemen. Ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal. Laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tidak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya melalui telepon, fax, atau pertemuan pribadi segera. Setelah hal itu diketahui, laporan formal mengkonfirmasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut. Berdasarkan informasi ini, ia dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Bab selanjutnya yaitu mengenai pengukuran kinerja. Kinerja organisasi. Kinerja disebut juga sebagai performance atau performansi, yang artinya adalah pencapaian suatu target atau keberhasilan dari sesuatu yang direncanakan di dalam organisasi. Kinerja ini harus dinilai secara formal dengan menggunakan ukuran-ukuran dari suatu sistem pengukuran kinerja. Kinerja organisasi terdiri dari yang pertama, kinerja keuangan adalah kinerja atau keberhasilan yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan, seperti pencapaian laba, ketersediaan kas, dan sebagainya. Yang kedua, kinerja non-keuangan adalah kinerja atau keberhasilan yang dinilai tidak berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan nilai uang. Contohnya seperti kehadiran pegawai, kualitas produk, kepadatan telepon, dan lain sebagainya. Cita-cita penting dari suatu bisnis adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian pemegang saham. Tetapi mengoptimalkan jangka pendek tidak selalu menjamin tingkat pengembalian yang optimum bagi pemegang saham, karena nilai pemegang saham mencerminkan nilai sekarang bersih dari perkiraan laba masa depan. Singkatnya, mengandalkan pada ukuran keuangan saja adalah tidak mencukupi untuk memastikan bahwa strategi akan dilaksanakan dengan sukses. Solusinya adalah untuk mengukur dan mengevaluasi manajer unit bisnis menggunakan berbagai ukuran, baik non-keuangan maupun keuangan. Kerangka rancangan sistem pengukuran kinerja. Di bawah ini terdapat gambar mengenai kerangka rancangan sistem pengukuran kinerja, yaitu adanya strategi. Di dalam strategi itu, apa yang penting diukur, apa yang diukur diselesaikan, apa yang diselesaikan diberi imbalan, dan apa yang diberi imbalan benar-benar penting. Manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personel secara maksimum. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personil, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personil, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personel. Yang ketiga yaitu menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan.
Sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja dapat diselenggarakan berdasarkan berbagai faktor atau ukuran. Ukuran-ukuran yang dapat dipergunakan adalah faktor-faktor sukses penting atau critical success factor, baik pada masa kini maupun yang akan datang, yang terdiri dari yang pertama, ukuran kesuksesan keuangan perusahaan, misalnya tingkat pengembalian yang optimal bagi pemegang saham melalui pencapaian laba. Namun hal ini ada kelemahannya sehingga tidak bisa untuk memastikan bahwa strategi akan dilaksanakan dengan sukses, yaitu A. Hanya mementingkan target laba jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan perusahaan jangka panjang. Misalnya, melalui pengiriman produk yang kualitasnya rendah kepada pelanggan. Yang B, manajer unit bisnis tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang. Misalnya, tidak melakukan investasi karena akan berakibat pada jangka pendek mengurangi laba. Yang C, menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan, sehingga terjadi distorsi komunikasi dengan manajer senior yang berakibat menetapkan target yang mudah dicapai saja. Yang D, pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data dengan berbagai tindakan, misalnya memilih metode akuntansi tertentu atau menyediakan informasi yang tidak akurat. Dan yang kedua yaitu menilai kesuksesan organisasi melalui pengukuran kinerja, ibaratnya melihat panel instrumen pada dashboard mobil yang mempunyai berbagai indikator operasi, sehingga diperlukan juga adanya ukuran kinerja non-keuangan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai balance scorecard atau kartu skor berimbang. Balance scorecard merupakan salah satu model pengukuran kinerja gabungan antara ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Oleh sebab itu, unit bisnis harus diberi cita-cita dan diukur dari 4 perspektif, yaitu yang pertama, keuangan. Contohnya ada margin laba, return on asset, arus kas, dan lain-lain. Yang kedua, pelanggan. Contohnya pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan atau CSI. Yang ketiga, bisnis internal. Contohnya retensi karyawan, pengurangan waktu siklus. Dan yang keempat, inovasi dan pembelajaran. Contohnya presentasi penjualan produk baru. BSC bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis yang berbeda dengan pencapaian cita-cita untuk mendorong karyawan agar bertindak sesuai kepentingan terbaik organisasi. Selanjutnya, hubungan sebab akibat antara ukuran. Dalam balance scorecard terdapat 4 perspektif yang memiliki hubungan sebab akibat, antara lain yang pertama, finansial perspektif. Merupakan hasil dari pelaksanaan strategi yang dituangkan dalam bentuk keuangan, karena secara umum organisasi memiliki tujuan yang berhubungan dengan keuangan. Yang kedua, customer perspective, berisi value proposition yang diberikan kepada pelanggan. Value proposition menunjukkan bahwa intangible asset dapat memberikan value kepada pelanggan. Jika kepuasan pelanggan tercapai, maka akan meningkatkan sales dan loyalty dari customer dan akhirnya berdampak pada keuangan perusahaan. Yang ketiga ada internal perspective, berisi critical process yang akan menciptakan dan komunikasikan customer value proposition. Proses dalam IBP ini akan mengubah intangible asset menjadi customer dan financial outcome. Setiap perusahaan memiliki cara atau proses bisnis yang berbeda-beda walaupun tujuannya sama persis. Dan yang keempat ada learning and grow, berisi intangible asset yang berupa kesatuan antara human, information, dan organization capital sebagai pendukung dalam proses pencapaian value. Bab selanjutnya yaitu mengenai kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen adalah berbagai bentuk imbalan yang diberikan organisasi kepada para karyawan atas waktu, pikiran, dan tenaga yang telah dikontribusikan kepada organisasi. Kompensasi manajemen adalah merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pengendalian manajemen, karena sistem kompensasi dapat mempengaruhi anggota organisasi. Penemuan penelitian atas insentif organisasional.
Kunci untuk memotivasi orang untuk berperilaku dalam sikap yang memajukan tujuan organisasi terletak pada cara insentif organisasi yang menghubungkan dengan tujuan individu. Insentif dapat digolongkan menjadi dua, yaitu insentif positif dan insentif negatif. Insentif positif atau imbalan reward merupakan hasil yang menambah kepuasan dari kebutuhan individu. Sedangkan insentif negatif atau hukuman adalah hasil yang mengurangi kepuasan dari kebutuhan individu. Imbalan berupa insentif adalah daya tarik untuk memuaskan kebutuhan mereka yang setiap individu tidak dapat memperolehnya tanpa menjadi anggota organisasi tersebut. Motivasi manusia. Hasil riset terhadap insentif menunjukkan bahwa yang pertama, para individu cenderung lebih termotivasi oleh insentif positif daripada insentif negatif, sehingga sistem pengendalian manajemen sebaiknya berorientasi pada insentif positif. Yang kedua, insentif pribadi sifatnya situasional. Insentif moneter merupakan salah satu alat untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Namun, pada level kepuasan tertentu, insentif non-moneter lebih penting. Yang ketiga, jika manajemen puncak memandang bahwa sistem pengendalian manajemen penting, maka manajer pengoperasiannya juga memandangnya penting. Yang keempat, para individu sangat termotivasi jika menerima laporan umpan balik mengenai kinerjanya. Yang kelima yaitu efektivitas insentif menurun dengan cepat jika jarak waktu antara tindakan dan pemberian insentif terlalu lama. Motivasi lemah jika seseorang berpendapat bahwa insentif terlalu mudah. Yang keenam, motivasi kuat jika tujuan memungkinkan dapat dicapai melalui usaha keras. Yang ketujuh, insentif sangat memotivasi jika para manajer berpartisipasi secara aktif beserta para atasannya dalam menyusun anggaran, standar, atau tujuan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Paket kompensasi total untuk manajer terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama gaji, yang kedua tunjangan, dan yang ketiga adalah kompensasi insentif. 3 komponen itu saling bergantung, tetapi yang ketiga berhubungan secara spesifik dengan fungsi pengendalian manajemen. Rencana kompensasi insentif dapat dibagi menjadi rencana insentif jangka pendek dan rencana insentif jangka panjang. Rencana insentif jangka pendek adalah rencana insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja dalam tahun tertentu. Sedangkan rencana insentif jangka panjang adalah rencana insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka pendek. Yang pertama itu ada total kantong bonus, merupakan jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualifikasi dalam suatu tahun pemegang saham berdasar rumus tertentu, yaitu bonus berdasarkan persentase tertentu dari laba. Metode ini merupakan metode yang sangat sederhana. Adapun kelemahan metode ini, yaitu perusahaan harus membayar bonus meskipun labanya relatif rendah, dan perusahaan harus membayar bonus yang jika terjadi kenaikan laba, meskipun kenaikan laba tersebut memerlukan tambahan investasi yang jumlahnya relatif sangat besar. Dan yang kedua itu ada carryover. Metode ini menawarkan 2 keuntungan. Yang pertama, metode tersebut lebih fleksibel karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh suatu rumus dan dewan komisaris dapat menggunakan penilaian mereka. Yang kedua, metode tersebut dapat mengurangi besarnya fluktuasi yang terjadi ketika pembayaran bonus hanya didasarkan pada jumlah yang dihasilkan dari rumus yang dihitung setiap tahunnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kompensasi ditunda. Metode penundaan pembayaran ini menawarkan keunggulan-keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, manajer dapat mengestimasikan dengan akurasi yang cukup besar pendapatan tunai mereka untuk tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, pembayaran yang ditunda meratakan penerimaan kas manajer. Dan yang ketiga, seorang manajer yang pensiun akan terus menerima pembayaran untuk sejumlah tahun. Dan yang keempat, kerangka waktu penundaan mendorong para pengambil keputusan untuk berpikir secara jangka panjang. Kemudian ada juga kerugian dari rencana bonus ditunda adalah bahwa rencana tersebut tidak membuat jumlah yang ditunda menjadi tersedia bagi eksekutif di tahun bonus tersebut diperoleh. Selanjutnya yaitu rencana insentif jangka panjang. Asumsi dasar dari rencana ini adalah pertumbuhan nilai saham biasa perusahaan yang merefleksikan kinerja jangka panjang.
Yang pertama itu ada stock option atau pilihan saham. Suatu opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan atau tanggal pelaksanaan pada harga yang telah disetujui pada tanggal pemberian opsi. Yang kedua ada saham phantom. Suatu rencana saham phantom memberikan kepada manajer sejumlah saham untuk tujuan pembukuan saja. Yang ketiga ada hak apresiasi saham. Suatu hak apresiasi saham adalah suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Yang keempat, saham kinerja. Suatu rencana saham kinerja memberikan sejumlah tertentu saham ke seorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu telah terpenuhi. Biasanya cita-citanya adalah untuk mencapai persentase pertumbuhan tertentu dalam laba per saham selama periode 3-5 tahun. Kemudian yang kelima yaitu unit kinerja. Dalam suatu rencana unit kinerja, suatu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu lebih tercapai. Rencana ini dengan demikian menggabungkan aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan saham kinerja. Kemudian ada pembagian insentif. Yang pertama, untuk para pejabat kantor pusat. Para pejabat korporat dimotivasi dan berhak untuk menerima suatu bonus untuk kinerja yang baik. Tetapi sebagian kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing mereka tidak dapat diukur. Untuk menstimulasi motivasi, CEO merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai penghargaan yang akan diberikan kepada para pejabat kantor pusat. Didasarkan atas penilaian terhadap kinerja setiap pribadi disebut penilaian subjektif. Kemudian yang kedua ada kompensasi CEO. Biasanya didiskusikan oleh komite kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Sikap umum CEO terhadap persentase yang sesuai untuk kompensasi insentif di suatu tahun sangatlah jelas dari presentasi ini. Selanjutnya yaitu ada teori agensi. Teori agensi merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam mendesain kontrak-kontrak insentif untuk memotivasi para individu mencapai keselarasan tujuan. Perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi kenangan, tetapi juga dari tambahan yang terlihat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub, dan jam kerja yang fleksibel. Sedangkan prinsipal atau pemegang saham diasumsikan hanya tertarik pada pengambilan keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Bab selanjutnya yaitu mengenai pengendalian atas strategi yang terdiferensial. Strategi korporat. Logika untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi didasarkan pada garis pemikiran, yaitu organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas, faktor kunci keberhasilan, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda untuk pelaksanaan yang efektif. Kemudian sistem pengendalian adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku dan orang-orang yang aktivitasnya sedang diukur. Dengan demikian, keprihatinan yang selalu ada dalam merancang sistem pengendalian sebaiknya adalah apakah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tersebut tetap konsisten dengan strategi. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap struktur organisasi. Ketika suatu perusahaan berpindah dari ujung industri tunggal ke ujung diversifikasi yang tidak berhubungan, otonomi dari manajer unit bisnis cenderung untuk meningkat karena ada dua alasan. Yang pertama, tidak seperti perusahaan industri tunggal, manajer senior dari perusahaan yang terdiversifikasi tidak berhubungan mungkin, tidak memiliki pengetahuan dan keahlian untuk membuat keputusan strategi dan operasi untuk sekelompok unit bisnis yang berbeda. Yang kedua, hanya terdapat sedikit saling ketergantungan lintas unit bisnis dalam suatu konglomerat. Sementara terdapat sejumlah besar saling ketergantungan antara unit bisnis dalam perusahaan industri tunggal dan perusahaan terdiversifikasi yang berhubungan. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap pengendalian manajemen.
Setiap organisasi, bagaimanapun selaras strukturnya dengan strategi pilihannya, tidak dapat secara efektif menerapkan strateginya tanpa sistem pengendalian manajemen yang konsisten. Strategi perusahaan yang berbeda mengimplikasikan perbedaan-perbedaan berikut ini dalam konteks di mana sistem pengendalian perlu dirancang. Ketika perusahaan menjadi lebih terdiversifikasi, para manajer tingkat korporat mungkin tidak memiliki pengetahuan yang signifikan mengenai atau pengalaman dalam aktivitas dari berbagai unit bisnis. Perusahaan-perusahaan industri tunggal dan diversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi inti tingkat korporat atau teknologi nirkabel dalam kasus Motorola, atas mana strategi dari hampir semua unit bisnis didasarkan. Selanjutnya yaitu mengenai tendensi spesifik dalam desain sistem pengendalian yang sesuai dengan variasi dalam strategi korporat. Yaitu yang pertama ada perencanaan strategis. Ketika lingkungan adalah tidak pasti, proses perencanaan strategis menjadi sangat penting. Dalam menyaring investasi modal dan mengalokasikan sumber daya, sistem tersebut mungkin lebih bersifat kuantitatif dan keuangan untuk bisnis yang memanen. Suatu unit bisnis yang membangun diposisikan pada tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk. Yang kedua, ada penyusunan anggaran. Implikasi untuk mendesain sistem penyusunan anggaran guna mendukung berbagai misi, aspek-aspek perhitungan dari analisis varians yang membandingkan hasil aktual dengan anggaran mengidentifikasikan varians-varians sebagai menguntungkan atau tidak menguntungkan. Keunggulan kompetitif. Suatu unit bisnis dapat memilih untuk bersaing baik sebagai pemain terdiferensiasi atau sebagai pemain biaya rendah. Memilih pendekatan diferensiasi dan bukannya pendekatan biaya rendah meningkatkan ketidakpastian dalam lingkungan tugas unit karena ada 3 alasan. Yang pertama, inovasi produk adalah lebih penting bagi unit bisnis diferensiasi. Yang kedua, unit bisnis biaya rendah biasanya cenderung untuk mempunyai lini produk yang sempit guna meminimalkan biaya penyimpanan persediaan dan memperoleh manfaat dari skala ekonomi. Yang ketiga, unit bisnis biaya rendah biasanya menghasilkan produk sederhana yang bersifat komoditas dan produk-produk ini sukses semata-mata karena memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk saingan. Perbedaan dalam gaya manajemen. Para manajer mengelola secara berbeda. Beberapa manajer sangat bergantung pada laporan dan dokumen formal tertentu, sementara yang lainnya lebih menyukai percakapan dan kontak informal. Gaya manajemen dipengaruhi oleh latar belakang dan kepribadian dari manajer yang bersangkutan. Karakteristik kepribadian meliputi variabel-variabel seperti kemauan manajer, mengambil resiko, dan toleransi pada ambiguitas. Selanjutnya yaitu mengenai implikasi terhadap pengendalian manajemen. Berbagai dimensi dari gaya manajemen mempengaruhi secara signifikan operasi sistem pengendalian. Gaya manajemen memengaruhi proses pengendalian manajemen, bagaimana CEO memilih untuk menggunakan informasi tertentu, mengadakan pertemuan-pertemuan peninjauan kinerja, dan seterusnya, yang pada gilirannya memengaruhi bagaimana sistem pengendalian sebenarnya beroperasi, bahkan jika struktur formal tidak berubah di bawah CEO yang baru. Yang pertama ada pengendalian personal versus impersonal. Kehadiran pengendalian personal versus pengendalian impersonal dalam organisasi adalah sebuah aspek dari gaya manajerial. Manajer berbeda dalam hal seberapa pentingnya anggaran dan laporan-laporan formal serta percakapan informal dan kontak personal lainnya. Sikap manajer terhadap laporan formal memengaruhi jumlah rincian yang mereka inginkan, frekuensi dari laporan ini, dan bahkan preferensi mereka terhadap grafik dibandingkan dengan tabel angka-angka. Yang kedua ada pengendalian ketat versus pengendalian longgar. Gaya manajer memengaruhi tingkat dari pengendalian ketat versus pengendalian longgar dalam situasi apapun. Manajer dari pusat tanggung jawab produksi rutin dapat dikendalikan dengan relatif ketat atau longgar, dan pengendalian aktual mencerminkan gaya dari atasan manajer. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai organisasi jasa. Organisasi jasa secara umum, pada tahun 2003, lapangan kerja sektor jasa telah tumbuh lebih dari 2 kali lipat pertumbuhan sektor manufaktur yang membutuhkan wawasan yang lebih mengenai sistem pengendalian manajemen bagi organisasi jasa. Pengendalian manajemen dalam industri jasa agak berbeda dengan pengendalian manajemen dalam perusahaan manufaktur.
Karakteristik tersebut adalah yang pertama, ketiadaan persediaan penyangga. Maksudnya di sini yaitu perusahaan jasa tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan jasa harus mencoba untuk meminimalkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Yang B, kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan, dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Yang C, padat karya. Perusahaan manufaktur dapat menambah peralatan dan mengotomisasi lini produksi, sehingga dengan demikian perusahaan menggantikan buruh dan mengurangi biaya. Yang D, ada organisasi multi-unit. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil. Sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu ada penentuan harga. Harga jual dan pekerjaan ditetapkan dengan cara tradisional di banyak perusahaan profesional. Jika profesi tersebut merupakan salah satu profesi di mana para anggotanya sudah terbiasa untuk mencatat jadwal waktu mereka, penentuan biaya profesional yang harus dibayar biasanya dikaitkan dengan waktu profesional yang digunakan dalam penugasan tersebut. Tarif tagihan per jam biasanya didasarkan pada kompensasi dari tingkat profesional tersebut, dan bukannya kompensasi dari orang tertentu, ditambah dengan beban untuk biaya overhead dan laba. Sedangkan yang kedua itu ada pusat laba dan penetapan harga transfer. Unit-unit pendukung seperti pemeliharaan, pemrosesan informasi, transportasi, percetakan, dan pengadaan barang dan jasa membebankan layanan yang mereka berikan ke unit yang mengonsumsi layanan tersebut. Kemudian yang ketiga ada perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Di perusahaan manufaktur, banyak keputusan program melibatkan komitmen untuk membeli pabrik dan peralatan. Keputusan-keputusan tersebut mempunyai dampak yang dapat diprediksikan baik terhadap kapasitas maupun biaya selama beberapa tahun ke depan. Dan sekali telah dibuat, keputusan tersebut pada hakikatnya tidak dapat dibalik. Dalam suatu organisasi profesional, aktiva utamanya adalah manusia. Meskipun organisasi tersebut menghindari fluktuasi jangka pendek dalam jumlah karyawan, perubahan dalam ukuran dan komposisi karyawan lebih mudah untuk dilakukan dan lebih mudah untuk dibalik dibandingkan dengan perubahan dalam kapasitas fisik pabrik. Yang keempat ada pengendalian operasi. Ketidakmampuan untuk menetapkan standar bagi kinerja tugas, keinginan untuk melaksanakan pekerjaan dalam tim, masalah yang ditimbulkan karena mengelola organisasi matriks, dan karakteristik perilaku dari profesional, semuanya memperumit perencanaan dan pengendalian atas operasi sehari-hari dalam organisasi profesional. Ketika pekerjaan dilaksanakan oleh tim proyek, maka pengendalian difokuskan pada proyek. Rencana tertulis untuk setiap proyek dibutuhkan dan laporan tepat waktu harus dibuat, yang membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan dalam hal biaya, jadwal, dan kualitas. Yang kelima ada pengukuran dan penilaian kinerja. Penilaian yang dibuat oleh atasan adalah penilaian yang paling umum. Untuk itu, organisasi profesional semakin banyak untuk menggunakan sistem formal untuk mengumpulkan penilaian kinerja sebagai dasar keputusan personalia dan untuk diskusi dengan profesional tersebut. Beberapa sistem memerlukan peringkat numerik atas atribut tertentu dari kinerja dan memberikan rata-rata tertimbang bagi peringkat-peringkat ini. Kompensasi mungkin dikaitkan sebagai peringkat numerik. Penilaian oleh rekan sekerja atau oleh bawahan kadangkala merupakan bagian dan sistem pengendalian formal. Di beberapa organisasi, individu dapat diminta untuk membuat penilaian atas diri sendiri. Ekspresi kepuasan atau ketidakpuasan dari klien juga merupakan dasar yang penting untuk menilai kinerja. Organisasi jasa keuangan. Organisasi jasa keuangan meliputi bank komersial dan institusi penghematan, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek. Perusahaan-perusahaan ini berada dalam bisnis yang terutama bertujuan untuk mengelola uang. Beberapa dari perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara, yang lain bertindak sebagai pemindah risiko, dan yang lainnya lagi adalah pedagang. Karakteristik khusus dari organisasi jasa keuangan yang pertama itu ada aktiva moneter.
Kebanyakan aktiva dari perusahaan jasa keuangan bersifat moneter. Nilai sekarang dari aktiva moneter adalah jauh lebih mudah untuk diukur dibandingkan dengan nilai pabrik dan aktiva fisik lainnya. Kemudian, karakteristik khusus yang kedua yaitu jangka waktu transaksi. Pengendalian memerlukan adanya suatu cara pengawasan yang berkelanjutan atas kelayakan dari suatu transaksi selama jangka waktu tertentu, termasuk audit periodik atas semua pinjaman yang beredar. Selanjutnya, karakteristik khusus dari organisasi jasa keuangan yaitu imbalan dan risiko. Banyak perusahaan jasa keuangan bergerak dalam bisnis yang menerima risiko sebagai ganti atas imbalan yang diperoleh. Kebanyakan keputusan bisnis melibatkan trade-off antara risiko dan imbalan. Semakin besar risikonya, sebaiknya semakin besar pula imbalan yang diantisipasi. Kemudian karakteristik khusus dari organisasi jasa keuangan yang keempat yaitu teknologi. Teknologi telah merevolusi industri jasa keuangan. Perusahaan jasa keuangan telah menggunakan teknologi informasi sebagai suatu cara untuk menawarkan layanan yang inovatif. Organisasi perawatan kesehatan. Organisasi perawatan kesehatan terdiri atas rumah sakit, klinik, dan organisasi kedokteran yang serupa. Karakteristik khusus dari organisasi perawatan kesehatan yang pertama itu masalah sosial yang sulit. Masyarakat lambat laun mulai memahami fakta bahwa sistem pemberian pelayanan kesehatan sekarang ini tidak berjalan. Di pihak lain, biaya para pasien perlayanan tidak dapat dihindari lagi, akan terus meningkat dengan pengembangan peralatan dan obat-obatan. Pemberian layanan kesehatan akan berubah secara drastis. Kemudian yang kedua itu ada perubahan dalam bauran penyediaan layanan. Dalam kenaikan keseluruhan dari biaya layanan kesehatan, perubahan yang signifikan telah terjadi dalam cara dengan mana pelayanan kesehatan diberikan dan akibatnya dalam kelayakan jenis tertentu dari penyediaan layanan. Kemudian yang ketiga yaitu ada pembayaran pihak ketiga. Program Medicare membayar layanan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini didanai oleh negara bagian sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh pemerintah federal. Medicare mengganti biaya sakit berdasarkan kelompok diagnosis yang terkait. Kemudian yang keempat itu profesional. Implikasi pengendalian manajemen terhadap profesional adalah sama dengan yang dibahas dalam kegiatan sebelumnya. Loyalitas utama mereka adalah kepada profesi dan bukan kepada organisasi. Dan karakteristik khusus yang terakhir pada organisasi perawatan kesehatan yaitu pentingnya pengendalian kualitas. Industri layanan kesehatan berurusan dengan nyawa manusia, jadi kualitas layanan yang diberikannya merupakan hal yang paling penting. Proses pengendalian manajemen. Sebuah proses untuk menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian manajemen adalah mengukur kemajuan kegiatan yang berdasarkan atas perencanaan yang sudah ditetapkan dalam rangka tujuan organisasi, lalu kemudian dievaluasi serta dicari alternatif solusi dalam rangka penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, terdapat 4 langkah dalam proses pengendalian manajemen. Yang pertama, penetapan standar dan metode untuk pengukuran prestasi atau pengukuran kinerja. Yang kedua, pengukuran prestasi atau kinerja nyata. Yang ketiga, membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditetapkan. Dan yang keempat, mengambil tindakan jika diperlukan, terutama apabila prestasi di bawah standar. Kemudian, yaitu mengenai pengertian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada atau untuk manfaat bagi anggotanya, pejabatnya, maupun direkturnya. Definisi ini tidak menghalangi organisasi untuk memperoleh laba. Definisi ini hanya melarang pendistribusian dari laba tersebut untuk pihak tertentu. Ciri-ciri khusus organisasi nirlaba. Yang pertama yaitu ketiadaan pengukuran keuntungan, yang kedua modal kontribusi, yang ketiga akuntansi dana, dan yang keempat pengelolaan atau biasanya oleh dewan pengawas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
mengenai materi sistem pengendalian manajemen. Semoga apa yang saya sampaikan pada materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.